Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, hari Jumat yang mulia, kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengisi acara kita pada hari ini, yaitu Penentram Jiwa di radio kesayangan kita, STBR 92,2 MHz, Radio My Inspiration. Salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di hari kemudian kelak. Para pendengar radio STBR di mana saja berada, selamat sore. Salam jumpa kembali dengan kita di acara Penentram Jiwa yang diisi nantinya oleh Ustadz Syukur Sarjana Agama dan ditemani oleh saya, Wan Sulung Ismail atau WSI Butar-Butar. Baiklah, untuk mengisi acara ini, berhubung Al-Ustadz masih dalam perjalanan, kita buka dengan sebuah hadis. Nah, ini kan mau pilkada. Kita akan menentukan pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, insyaallah. Ada sebuah hadis dari Muslim, Bukhari Muslim, kita bacakan saja. Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya, Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau diserahi jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu, kemudian ternyata kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kepada saudara-saudara pendengar yang budiman di mana saja berada, hadis ini mengingatkan kita, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin di masyarakat, seperti kepala lingkungan, lurah, kepala desa, wali kota, camat dan sebagainya, hendaknya membaca hadis ini. Ada dua macam cara kita untuk jadi pemimpin. Pertama, kita memang diserahkan jabatan kepemimpinan tanpa kita minta. Yang kedua, kita mencari dukungan untuk jadi pemimpin. Ya, seperti halnya sekarang ini kan, masa pilkada, orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, semuanya baik, sebab masyarakat ini perlu seorang pemimpin, negara ini perlu seorang pemimpin. Tetapi pemimpin yang bagaimana? Banyak hadis dan Al-Quran mengingatkan kita tentang pemimpin ini. Pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti kepada apa yang dipimpinnya. Ya, termasuk kita laki-laki, semuanya kita pemimpin, semuanya kita khalifah. Setidaknya kita pemimpin di rumah tangga kita. Nah, setidaknya lagi kita jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah keluargamu, dirimu, keluargamu
dari api neraka. Makanya kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas dunia ini. Tugas kita memang seorang pemimpin, jadi khalifah, jadi dai. Dan tugas kita lagi satunya adalah beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi kepada saudara-saudara semua, saya menghimbau, ini untuk pilkada Tanjung Balai kita ini, insyaallah, bagi masyarakat Tanjung Balai, ya bersikaplah damai. Kita ada 3 paslon, 3 calon kan, 3 pasangan calon pemimpin. Semuanya insyaallah satu akidah dengan kita. Maunya kita mengedepankan adab dan akhlak lah untuk mendukung masing-masing pasangan. Jadi jangan ada saling menghina, saling mengejek. Kita berharap utamakanlah adab, utamakanlah akhlak dalam berkata-kata. Sebab pemimpin yang pemimpin yang baik itu adalah yang pemimpin yang bisa memimpin masyarakatnya, insyaallah. Jadi ada sepotong hadis tadi dari Bukhari Muslim untuk membuka acara kita pada hari ini. Kebetulan Ustaz kita sudah sampai di tempat, maka acara ini, acara penenteram jiwa ini akan saya serahkan langsung kepada Al-Ustaz Muhammad Syukur, Sarjana Agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah tadi menunggu Ustaz sampai, kita sampaikan sebuah hadis dari Bukhari Muslim tentang pemimpin, insyaallah. Selanjutnya Ustaz, tafadhol ambil alih acara ini. Saya random, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Belum tahu ya? Iya udah. Kita hidup. Oh, hai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah pada kesempatan Jumat sore menjelang senja hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak nikmat kehidupan. Dari sekian banyak nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang lebih berharga, yang lebih bermanfaat di saat kita mengisi kehidupan ini. Itulah nikmat yang paling berharga dan berguna. Itulah nikmatul iman. Tadi waktu di mobil Pak Iwan udah ngernya tausiah singkat antun tuh tentang bagaimana kewajiban kita untuk mengangkat pemimpin, karena memang sudah salah satu fitrah kita di dalam hidup dan kehidupan ini, memang perlu ada imam atau pemimpin. Tapi dalam kesempatan ini kita hanya ingin membahas betapa pentingnya nikmat keimanan
yang diberikan oleh Allah ke dalam kalbu kita di dalam mengisi hari-hari kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau aplikasi HP antum ada Al-Quran, ada Al-Quran? Salah. Nah, coba. Tapi ini kalau bisa HP antum ini disilentkan supaya jangan masuk ke donganan ini. Nah, suara-suara berdering-dering tak enak didengar oleh para pendengar. Coba lihat surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 139. Alhamdulillah ada aplikasi antum ya. Surah Ali Imran ayat 139. Nah, ini jadi sesuatu yang perlu jadi warning juga buat kita Pak Iwan. Kalau HP kita begitu canggih, smartphone itu kan apa namanya, pesawat telepon yang pintar, smart, tapi tidak ada aplikasi Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Ya, alhamdulillah, bukan mentes antum, tapi alhamdulillah Al-Quran, HP antum ini ada aplikasi Al-Qurannya. Coba dulu baca ayat tersebut, surah Ali Imran, surah ketiga pada ayat 139. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan salah satu karakter dan sifat orang mukmin, sekaligus kedudukan orang-orang beriman. Nah, maka beruntunglah kita jika kita ini memang benar-benar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang beriman. Allah katakan wala tahinu. Nah, janganlah engkau merasa lemah. Wala tahzanu. Dan janganlah engkau bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah katakan kepada kita, ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kamu itu, kata Allah, adalah orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi derajatnya kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tinggi derajat kita dibandingkan kelompok-kelompok manusia yang lain, maka harus benar-benar kita mensyukuri dan menjaga nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita ini. Nah, dan salah satu karakter orang beriman itu wala tahinu wala tahzanu. Ya. Orang-orang beriman itu tak pernah merasa lemah dan bersedih hati. Dan tak bersedih hati. Kalau kita kiaskan bersedih hati ini dengan bahasa sekarang, jadi orang mukmin itu tidak mengenal kata bete. Galau. Nah, bete ini pun tak tahu saya Pak Iwan, apa ini, singkatan apa ini bete? Bete ini bosan gitu. Bosan. Ya. Galau. Pesimis. Ya. Tidak boleh pesimis. Makanya orang mukmin itu tinggi derajatnya. Kenapa tinggi derajatnya?
Karena dia tidak mengenal dua kalimat itu. Dia tidak mengenal kata putus asa alias pesimis, tidak mengenal kata galau, bersedih hati, apalagi merasa lemah. Tidak boleh merasa lemah, tapi juga tidak boleh sok hebat. Tak boleh. Makanya orang-orang mukmin itu, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu adalah makhluk yang tinggi derajatnya. Wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Sungguh kamu itu, kata Allah, tinggi derajatnya dibanding yang lain-lain kalau memang benar-benar kamu beriman kepada Allah. Makanya ini kan tadi sudah Pak Iwan sindir tentang momentum pilkada serentak di tahun 2020 di berbagai macam daerah, termasuk daerah yang bisa dipantau oleh para pendengar 92,2 FM PT Radio Suara Tanjung Berjaya ini, atau STB My Inspiration. Inspirasi saya katanya ini kan. Inspiration. Jadi ini orang beriman harusnya momentum pilkada ini serentak, baik di Tanjung Balai, baik di Asahan, baik di Labura juga, Labuhan Batu. Pokoknya yang bisa menangkap STB ini kayaknya sedang pilkada ini. Ini momentum kita untuk fastabiqul khairat dengan dasar iman. Makanya kalau ada orang mengatakan janji politik agak susah dipercaya, karena tidak ada kekuatan ruh di dalamnya. Tapi kalau orang beriman yang berjanji, kalau orang beriman yang berjanji, sandaran orang mukmin berjanji sehingga kita tidak pesimis terhadap janji orang mukmin. Itu ketika dia berjanjikan sandarannya kepada Allah, insya Allah. Insya Allah. Jadi makanya jangan pula gara-gara momentum pilkada kita digolongkan oleh Allah pula menjadi golongan yang jauh dari nilai-nilai iman. Makanya kalau memang orang beriman itu adalah lebih tinggi derajatnya dibandingkan kelompok-kelompok lain, apalagi dalam pertarungan pilkada ini hampir semua rata-rata antara calon wali kota, wakil wali kota, calon bupati atau wakil bupati, insya Allah orang beriman semua. Buktinya mereka orang beriman, kalau dibilang tak beriman mereka marah. Nah, begitu juga saya yakin pendukung semua kandidat-kandidat ini juga orang beriman, Pak Iwan. Buktinya, coba bilang orang itu tak beriman, orang itu akan marah. Bahkan bisa jadi akan mengadukan hal ini ke ranah hukum pencemaran nama baik. Nah, jadi kita ini semua mengaku diri kita ini beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma persoalannya kebetulan di beberapa daerah pemimpin yang ingin kita dukung itu tidak satu orang, tidak satu pasangan. Ada yang dua, ada yang tiga. Ada yang mendukung satu, ada yang mendukung dua, ada yang mendukung tiga. Jadi Ustadz mendukung yang mana? Ini rahasia. Secret. Secret. Iya. Pak Iwan pun rahasia nih. Tak boleh, tak boleh kita sampaikan. Tapi yang jelasnya, semua yang menjadi calon itu orang beriman. Orang beriman. Maka saya katakan tadi, bukti mereka beriman, kita lihat joyernya marah orang tuh kalau mereka dikatakan tidak beriman. Apalagi sesama saudara seagama. Jadi ikhwah wal akhwati fillah, para pendengar kaum muslimin dimanapun berada, kalau semuanya orang beriman dan merasa dirinya beriman, mari kita sambut
apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat berapa tadi itu Pak Iwan? 139. Orang beriman itu tinggi derajatnya. Oleh karena itu jangan rendahkan derajat kita dengan persoalan-persoalan yang mengikis diri kita dari nilai-nilai keimanan. Ada satu hadis. Ini hadis ini mungkin semua para pendengar hafal hadis itu. Karena sering kali kita dengar hadis ini makanya hafal. Dan hadis ini sudah diajarkan sejak dini di sekolah-sekolah PAUD, TK. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kata-kata man kana yu'minu bil yaumil akhir. Ini kan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang sudah dengan mantap dengan keyakinan imannya bahwa dia beriman kepada Allah dan beriman pada rukun iman yang terakhir. Iman itu kan tidak hanya satu, ada 6 itu kan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul dan Nabi, iman kepada kitab-kitab, apa lagi? Itu apa pula? Keadaan baik, iman kepada hari akhirat, iman kepada hari kiamat, gitu ya. Jadi Allah bilang siapa yang beriman, barang siapa kata Rasul beriman kepada Allah sampai rukun iman yang terakhir itu yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, ternyata indikator orang yang benar-benar derajat keimanannya itu mantap. Kata Allah, kata Rasul, falyakul khairan, hendaklah engkau berkata yang baik-baik. Kalau ternyata mulut kita ini tak bisa bercakap yang elok, menyakiti hati orang, atau setidaknya cakap kita ini terlalu ujub dan sombong, merasa sudah paling baik sehingga menyepelekan orang lain dan menganggap orang lain tidak baik, auliasmut, lebih baiklah dia. Itulah. Kalau ini langkah ini kita lakukan, langkah-langkah ini kita lakukan Pak Iwan, ya kita insya Allah apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Imran tadi, wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Kamu ini adalah orang yang tinggi derajatnya kalau memang kamu beriman. Karena kamu orang yang tinggi derajatnya, maka janganlah bersedih hati, janganlah kamu menjadi lemah, jangan suka bersedih. Apapun ceritanya, bagi seorang mukmin, insya Allah bagi dirinya ada kebaikan. Di saat ditimpa sesuatu yang tak mengenakan, dia bersabar dan itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Saat diberi satu kebahagiaan yang mengenakkan jiwa, dia bersyukur, tidak harus terlena, dan itu ada kebaikan di balik kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan azaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin itu. Diberi dia satu yang tidak mengenakkan jiwa, dia bersabar. Diberi dia satu yang mengenakkan jiwa, dia bersyukur. Sabar, syukur, sabar, syukur, itu saja. Dan dibalik semua sifat itu ada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kita hanya mencari sahnya. Apa itu sah itu? Semua ada hikmah. Sah. Semua ada hikmah. Ini kita pun siaran langsung ini di Facebook Pak Iwan. Saya tengok salam buat prayoga-yoga yang sedang menonton. Ini juga nih kawan saya nih, Rashid Riza ini sedang menonton. Tak tahu ini kawan nih sedang di Sumatera Utara di Indonesia atau di Malaysia ini beliau nih. Aidil Rifai Nasution sedang menonton kita ini di langsung live Facebook. Ya. Jadi nih
Jadi momentum momentum pilkada ini jadikan sebagai momentum mengasah dan meningkatkan kualitas keimanan kita dengan tanpa merendahkan derajat kita yang sudah tinggi ini dengan nilai keimanan, akhirnya merendahkan saudara-saudara kita yang lain. Tak boleh. Memang yang namanya hidup adalah pilihan. Pasti kadang-kadang apa yang Pak Iwan pilih belum tentu ku pilih. Apa yang Pak Iwan suka belum tentu ku suka. Ada yang ku suka, Pak Iwan nggak suka. Ya kan? Iya, betul. Tapi ada pilihan kita harus sama dan tak boleh berbeda. Kalau berbeda sesat. Kalau Pak Iwan memilih jalan surga, aku harus memilih jalan surga. Ini dia. Kalau aku memilih jalan pahala, Pak Iwan harus memilih jalan pahala. Dalam bab i'tiqad kita tak boleh berbeda pilihan. Tujuan saya Allah, Pak Iwan harus tujuannya juga Allah. Tak boleh berbeda. Ketika tujuan saya Allah, Pak Iwan tujuannya lain, maaf lah ini. Kita bisa berbeda. Tapi dalam bab ini dunia, siasa, apalagi maaf, fitrah kita inilah yang membuat kadang-kadang kita bisa sama, bisa kadang berbeda. Apa salah satu fitrah manusiawi kita itu? Adalah hidup. Dulu ingat waktu belajar di tingkat SMA, alia dalam ilmu sosiologi, ini kan kita ini makhluk sosial ini. Makhluk sosial, makhluk yang tak terlepas dari ketergantungan dengan orang lain, komunitas. Tidak terlepas dari ketergantungan lingkungan. Makanya salah satu fitrah kita ini adalah fitrah kita sebagai manusia yang normal pasti ingin kumpul-kumpul. Ingin kumpul-kumpul. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyalurkan fitrah kita berkumpul, baik berkumpul di organisasi, berkumpul di partai, berkumpul di ormas, berkumpul di komunitas-komunitas, harusnya yang bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai keimanan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi kalau sekarang banyak orang mendirikan ormas-ormas, partai-partai, komunitas-komunitas ingin berkumpul, memang itulah fitrahnya. Saya begitu. Dari pihak istri ada komunitas arisan, berkumpul juga sebulan sekali minimal. Di kelompok keluarga saya mungkin ada juga nanti buat arisan, entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kumpul lagi. Di masing-masing lingkungan ada kelompok wirid yasin. Bahkan kalau orang yang normal dia tidak berkumpul, ini ya bermasalah ini. Dipertanyakan, kecuali penyiar kita ini yang perempuan nih, berondok-rondok dia karena kita kaum Adam, dia wanita sendiri, tak mungkin dia dekat-dekat dengan kita. Tapi ini buku rasa dia dihajatkan ini kawan-kawan penyiar yang lain datang biar ada kawan berkumpul. Orang akan stres, dia akan gelisah kalau tak ada teman berkumpul. Ada komunikasi. Cuma harus bagaimana perkumpulan yang dianjurkan oleh Allah. Kalau kita beriman, carilah perkumpulan yang bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik ke hadis yang singkat tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tak bisa berkata yang baik, diam saja. Udah, diam saja. Jangan gara-gara salah cakap awak, saudara kita yang sama cara sujudnya dengan kita, sama cara uduknya dengan kita, sama kiblatnya, sama Tuhannya dengan Tuhan kita, sama. Kalaupun bisa jadi etikot kita pun berbeda, setidaknya dia sama satu bangsa, sama-sama satu manusia makhluk. Janganlah lukai hatinya. Biarlah berbeda pilihan,
ukhuwah tetap kita jaga. Tidak baik orang yang menganggap dirinya sudah baik. Tak boleh. Nah, ini sering saya sampaikan. Tadi pun di khutbah saya sampaikan. Bayangkan betapa Islam hanya menyuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan tanpa harus merasa kita lah yang paling baik. Karena di dalam melaksanakan kebaikan pun bisa jadi kita terjerumus ke dalam kecelakaan. Di dalam melakukan kebaikan bisa jadi kita pun tak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Karena memang manusia salah satu fitrahnya adalah tempat salah dan lupa. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Nah, ini ada yang mau nelpon nih. Mana yang dibicik ini? Ini ya? Ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Pak? Macam nongkon ada suara nih. Oh, udah buyung ini? Buyung. Iya. Apapun yang tadi sudah Wah, itu juga itu. Beda. Artikel beda ya. Beda. Oh iya. Ini Pak Iwan nanti membahas itu. Aku beda katanya. Iya. Kalau iya. Iya. Itu bahasa tarekat itu Pak. Iya. Nah, ini Pak Iwan bisa nanti itu menjelaskannya. Iya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan lagi Pak? Nah. Bisa. Baik. Jadi, ikhwan wal akhwati fillah rahmatullah, tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ada orang berbuat baik saja berpeluang berbuat salah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi kan yang belum sempat saya ulas karena dipotong dengan telepon pertanyaan Pak Uda Buyung ya. Sehat-sehat Pak Uda. Iya. Mudah-mudahan Pak Uda ini senantiasa barokah umurnya, murah rezekinya. Kalau bahasa Padang rancak bana ya. Setia kita ini ya. Ini pun yang setia. Di live Facebook pun banyak ini ya. Ada Nick Batubara pun sedang menonton. Itu Ustaz itu, Al-Ustaz. Al-Ustaz itu? Iya, Al-Ustaz apa itu? Aswin Batubara. Aswin Batubara itu ya? Ence. Ada Kasmir Karaat, entah siapa-siapa ini ya? Oh ya. Ence Batubara itu. Jadi, ikhwan wal akhwat, para pendengar, warga kota, warga desa tercinta dimanapun berada, di sore menjelang senja Jumat yang rada-rada sejuk ini ya. Peluang orang berbuat dalam melakukan kebaikan berbuat salah itu apa salah satunya? Hikmahnya kita lihat. Salah satunya di saat kita sholat. Sebelum sholat uduk, ya kan? Yes, nah, waktu dalam sholat, ini sholat semua pekerjaan baik ini. Ada takbir, ada baca Fatihah, ada baca Quran di dalam sholat, ada tahlil, ada tahmid, ada zikir, ada doa, ada syahadat, ada sholawat, ditutup dengan salam. Tuh dianjurkan oleh Nabi SAW kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena bisa jadi dalam melakukan kebaikan pun
kita tak luput dari khilaf dan kesalahan, terutama kekhilafan dan kesalahan kita ini yang susah kita hilangkan ini, uzub, kagum pada diri sendiri. Nah, ini bahaya nih. Kagum pada diri sendiri seolah-olah ibadah kita lah yang paling baik, sholat kita lah yang paling sunnah, angkat takbir kita lah yang paling Pas. Waktu angkat syahadat asyhadu an la ilaha illallah kita lah yang paling Tepat. topat ya kecek, bergorak-gorak, ada yang tak bergorak gitu. Ini hati-hati juga. Atau bisa jadi waktu kita sholat udah berupaya khusyuk, bahkan kita amalkan sudah apa yang dikatakan para ulama, kalau ingin khusyuk sholat itu ketika takbiratul ihram selain memantapkan niat, bayangkanlah ini sholat terakhir udah juga, tak kita bayang juga ikan sopat, gulai ikan sopat ikan gabus misalnya kan, atau terbayang juga sakitnya hati kita dibuat oleh perkataan orang di Facebook tadi. Jolimnya kau katanya, munafiknya kau katanya, begitu ya. Walaupun tadi kata Rasul kepada Uqbah bin Umair, salah satu wasiatnya, coba maafkan orang yang menjolimi kita, ya kan? Tapi susah. Pekerjaan paling mulia. Iya, susah betul begitu kan. Makanya ditutuplah dengan istighfar. Ini lagi yang menarik ini Pak Iwan kan. Orang yang sholat saja terancam celaka. Apa dalilnya? Wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kadang-kadang kalau kita renungkan ayat ini, orang yang sholat saja celaka, bagaimana kita sholat? Jadi ternyata orang yang sholat saja masih berpeluang celaka. Lebih dari 50 juta orang Indonesia tak sholat. Luar biasa. Dari mana dapat antum ini? Ada sumber resmi. Iya. Lebih berapa? 50 juta 50 juta orang yang tidak sholat di Indonesia. Pemerintah tak sibuk kan? Itu. Allah. Coba bayangkan, aku tak tahu ini data nih ya. Tapi memang kalau kita pikir-pikir ya Pak Iwan, cobalah bayangkan, marah nggak orang tua kalau anaknya berzina? Marah ya kan? Marah orang tua kalau anaknya mencuri. Marah orang tua kalau anaknya minum-minum khamr.